attention, John. We're close. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan polisi LAPD bernama Jack. Terlihat saat itu Jack sedang memberi makan anjing pelacaknya yang sangat hebat dan pintar bernama Argos. Setelah selesai memberi makan, Jack lanjut melatih Argos agar dia bertambah hebat. Meskipun sudah tidak lagi menjadi polisi, tapi Jack rupanya bertekad untuk tetap melindungi warga sipil dari orang-orang jahat. Diberitahu alasan Jack dipecat dari polisi karena ia dianggap terlalu brutal kepada para musuhnya. Jack dan Argos bahkan pernah membantai puluhan gangster maupun kartel yang berani beroperasi di Amerika. Sore harinya terlihat Jack yang sedang makan bersama istrinya bernama Jenny. Terlihat juga di sana ada anak Jack yang masih bayi karena ternyata Jack baru mempunyai anak beberapa bulan kemarin. Kemudian Jack dan Jenny membahas tentang rencana liburan akhir tahun mereka. Di sini Jenny sangat senang karena semenjak Jack keluar dari polisi, dirinya tidak pernah lagi berurusan dengan orang-orang kejam. Namun di saat yang sama, tiba-tiba alarm di ponsel Jack berbunyi yang menandakan kalau di rumahnya sudah ada kebakaran. Dengan cepat, Jack dan Jenny pun bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, untung saja kebakarannya belum seberapa dan disebabkan oleh oven yang lupa dicabut. Di sini, Jenny merasa ada yang aneh karena seingat dirinya, ia tidak pernah memakai oven. Lalu bersamaan dengan itu, tiba-tiba beruntung Jack dibantu oleh Argos dan satu anjing lainnya yang membuat si penyerang akhirnya meninggoy. Tak lama datanglah para polisi karena sebelumnya Jenny telah menghubungi mereka. Para polisi itu pun segera membawa mereka keluar, tapi terjadilah akibat ledakan tersebut, anjing satunya harus tewas, sedangkan Jack, Argos, dan yang lainnya berhasil selamat. Di hari berikutnya terlihat pihak kepolisian yang memberikan penghormatan terakhir mereka kepada anjing Jack yang semalam tewas. Rupanya anjing itu juga pernah bekerja untuk kepolisian dan dia telah banyak sekali bekerja sebagai LAPD. Hold up. Ready, aim, up. Ready, aim, up. Kemudian Jack membawa abu dari anjing tersebut bersama Argos untuk ditaburkan di suatu tempat. Fix it. You're a good girl. I'll see you soon, Zombie. Setelah Jack selesai menaburkannya, ia didatangi oleh satu polisi yang tengah menangani kasus semalam. Di sini si polisi menjelaskan sepertinya orang yang menyerang dan membuat ledakan di rumah Jack adalah musuh Jack di masa lalu. Mengingat saat dia masih aktif menjadi polisi, Jack selalu brutal kepada para musuhnya. Kemudian si polisi meminta Jack agar berhati-hati dan lebih baik jangan dulu tinggal di rumahnya untuk beberapa saat. Hey, you should be the detective. Even if you smoke the bad guys. Now is a bad time. Setelah itu Jack pergi ke parkiran kantor polisi untuk menemui sahabatnya. Ini dia sahabat Jack yang bernama Cutler, dan Cutler merupakan seorang detektif polisi handal.
Di sini Jack meminta tolong supaya Cutler mencari informasi tentang siapakah dalang dibalik penyerangan rumahnya. Rupanya Cutler berpikir sama dengan polisi sebelumnya kalau penyerangan tersebut pasti dilakukan oleh musuh Jack di masa lalu. Namun untuk lebih lengkapnya, Cutler berjanji akan berusaha mencari tahu siapa dalangnya. There she is. Did you eat? Late for an autopsy. You're going through a lot. I know. Drop off some tacos. Thanks. I'll work up an appetite, I'm sure. Your mom doing any better? We're hoping. Send her love. That's sweet, really. Thank you. Kemudian Cutler dan Jack janjian bertemu di sebuah kafe pada besok siang untuk membicarakan lagi tentang hal ini. Malam harinya Jack dan Jenny, istrinya, kini sudah tinggal di rumah baru yang ia sewa sementara. Di sini Jack meminta maaf kepada Jenny karena sepertinya rencana mereka untuk liburan akhir tahun akan ditunda terlebih dahulu. Jack harus mencari dalang di balik penyerangan kemarin supaya mereka ke depannya bisa tenang. Jake, I want to help. No. I can go back to nursing. No. I'm fine. No. Part-time. Just until the insurance. Well, it might not. Look, you wanted to stay home. I made you a promise. I'm gonna keep it. Yeah, well, I made you a promise too. Lalu Jack berpesan kepada Jenny agar Jenny jangan pernah keluar dari rumah dan Jack juga sudah menugaskan satu polisi untuk berjaga di depan rumah mereka. Beruntung Jenny mengerti dan mau menurut, lalu mereka pun beristirahat. Keesokan harinya Jack dan Argos si anjing sedang berada dalam perjalanan menuju kafe. Setibanya di situ tampak Cutler sudah menunggu lalu mereka pun ngobrol. Di sini Cutler menjelaskan kalau ia sudah mendapat info tentang dalang di balik penyerangan rumah Jack. Pelakunya ternyata seorang bos kartel dari Meksiko bernama Santa Muerta. I'm still standing. Consider yourself lucky. Whoever runs the Santa Muerte is a demon. That was released yesterday. The cartel put their bodies on display in the middle of town. His brother's body nearby. It'll turn up elsewhere. Diketahui Santa memiliki dendam terhadap Jack karena dulu Jack pernah membantai para anak buahnya sekaligus menghancurkan bisnis miliknya. Santa Muerta. Saint Death. Mendengar hal tersebut, Jack sama sekali tidak ingat dengan bos kartel bernama Santa. Mungkin hal itu dikarenakan Jack sudah terlalu banyak sekali membantai sekelompok kartel. Namun di sini Jack tidak takut sama sekali kepada Santa dan ia berencana akan balik memburu Santa. Sebab apabila hal itu tidak dilakukan, maka kelompok Santa pasti akan terus mengusik kehidupan Jack. Di waktu yang sama, tiba-tiba Cutler meminta maaf sambil menunjukkan foto ibunya yang telah disekap oleh Santa. They said they'll kill her. Necessary. Argos, please. I'm sorry, Jake. Kemudian datanglah beberapa anak buah Santa yang langsung menodongkan senjata kepada Jack. Ternyata ini adalah jebakan dari Santa yang memanfaatkan Cutler dengan menculik ibunya. Lalu salah satu anak buah Santa yang berkumis lebat seperti hutan Amazon mendekat dan mengatakan kalau ia diutus oleh Santa untuk menangkap Jack. We do keep our promises, Jake. And I'm about to make another one. Si kumis memberi tantangan atas perintah Santa dengan memberikan pistol dengan satu peluru kepada Jack dan memerintahnya agar bermain permainan Russian roulette. Jika tembakan 1 sampai 3 Jack masih selamat, si kumis berjanji akan melepaskan Cutler. 3 clicks, you get to save your friend over here. Or 4? Tanpa rasa takut, Jack langsung mengambil pistol itu lalu melakukan permainan yang dimaksud. You're a gambler. What am I
Congratulations. Setelah melakukan tembakan 3 kali, untungnya tidak ada satupun peluru yang keluar. Sesuai dengan perjanjian, Jack meminta si kumis agar melepaskan Cutler hingga Cutler pun akhirnya dilepaskan. Kini yang tersisa tinggal 2 kali tembakan dan entah tembakan keberapa peluru itu akan keluar. Saat tembakan selanjutnya akan dilakukan, Jack yakin kalau sekarang pelurunya pasti keluar. Dan inilah yang Jack lakukan. Listen, we're close! Setelah berhasil menghabisi si kumis dan yang lainnya, Jack segera kabur sambil membawa Argos. Saat di perjalanannya itu, Jack menghubungi polisi yang berjaga di rumah untuk memastikan kalau Jenny dan anaknya baik-baik saja. That's them right now? My way. Di tengah perjalanan, Jack dihubungi oleh Santa, si bos kartel. Santa memberi ucapan selamat kepada Jack karena ia sudah bisa melewati beberapa permainan darinya. Lalu Santa memberitahu kalau mobil yang sekarang Jack curi adalah mobil dirinya. Jadi sebaiknya Jack harus berhati-hati. Di waktu yang sama, indikator mobil mendadak error hingga Jack sadar kalau mobil itu pasti bermasalah. Lalu tiba-tiba untung saja Jack dan Argos masih bisa selamat dari ledakan mobil tersebut. Tak lama datanglah seorang pria bernama Beckman yang mengaku sebagai polisi dari kantor pusat. Beckman rupanya menganggap Jack sebagai teroris yang telah melakukan pengeboman di jalan hingga Jack harus dibawa ke kantor pusat. Di sini Jack menolak karena memang faktanya tidak seperti itu. Namun Beckman langsung menghajar Jack. Being detained? Blew up a fucking car. I didn't blow it up. Argo! Hey, easy, man. Hey, hang on a second. Saat tersadar, Jack sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tangan di borgol. Jack bertanya kepada suster sudah berapa lamakah dirinya pingsan. Si suster menjawab kalau Jack baru pingsan selama beberapa jam dan sebaiknya Jack beristirahat dulu. Ketika si suster keluar dari ruangan dengan cepat, Jack berusaha membuka borgolnya. Selang beberapa saat, suster itu kembali masuk bersama Beckman. Di sini Beckman meminta si suster keluar sebab dirinya akan mengobrol penting bersama Jack. Wanna give us a minute? Beckman menjelaskan kalau dirinya memanglah seorang polisi dari kantor pusat. Namun beberapa hari ke belakang ia dipaksa oleh Santa untuk menangkap Jack. Sebetulnya Beckman tidak mau melakukan hal ini, tapi sayang Santa telah mengancam keselamatan istrinya, jadi Beckman pun terpaksa menuruti Santa. Selanjutnya Beckman menuangkan racun ke dalam gelas dan meminta Jack untuk segera meminumnya. Jack sempat bertanya kenapa Beckman tidak langsung saja menghabisinya. Beckman menjawab kalau ini adalah perintah dari Santa yang menginginkan Jack tewas dengan cara diracun. Jack berpura-pura hendak meminumnya, lalu inilah yang terjadi. 10 menit kemudian Beckman kembali sadar dan ia langsung menghubungi istrinya di rumah. Beckman meminta si istri agar kabur ke Eropa sekarang juga. Hal itu Beckman lakukan karena ia telah gagal menghabisi Jack dan takut Santa akan langsung memburu istrinya. Mendengar hal tersebut, istri Beckman pun mengerti dan ia pun akan segera pergi ke Eropa pada hari ini juga. Not gonna make it. What do you mean? 'Cause you'll,
Setelah itu, Batman dihubungi oleh Santa yang bertanya apakah Batman sudah berhasil menghabisi Jack. Batman menjawab belum, namun ia berjanji akan mengejarnya lagi. Kemudian Santa meminta Batman untuk tidak mematikan panggilannya dan memakai headset di telinga. Santa ingin Batman menuruti semua perkataannya apabila Batman dan istrinya tidak mau diburu oleh kelompok Santa. You understand, Mr. Beekman, how we do things. You understand that you work from this point forward, and you're gonna act, and you don't hang up. Adegan berpindah kepada Argos, anjing pelacak milik Jack yang sekarang akan disuntik mati oleh rekannya Batman. Tapi karena Argos adalah anjing yang pintar, ia pun mampu keluar dari kandang lalu bergegas pergi. Di sisi lain terlihat Jack yang masih berada di rumah sakit dan sedang mencari cara untuk keluar dari sana. Lalu Jack mendapat ide untuk menyamar sebagai OB sekalian memakai tangan palsu milik si OB. Suspect over the past few hours. Hey, I'm lost. did you tell him where my shit? Am I? Palmer. No, that's not me. Police! Help! Tak berselang lama Jack keluar dari sana melalui jalur parkiran belakang. Namun sayang ia harus bertemu lagi dengan Batman yang langsung menodongkan senjata. It's over. Outside, Jake Rosser. Jack pun berpura-pura pasrah, namun tak disangka inilah yang terjadi. Setelah itu Jack kabur dengan mobil yang ada di sana. Akan tetapi saat Jack berusaha menghidupkan mobil, tak disangka Batman kembali bangun karena dia memakai rompi anti peluru. Jack pun memilih untuk segera kabur saja daripada harus kembali meladeni Batman. See you do what is necessary. You must serve me in secret. Just tell me what. Batman sendiri kini mendapat perintah dari Santa untuk mengejar Jack dengan menggunakan mobil yang telah ia siapkan. Ketika bagasi mobil itu dibuka, ternyata di dalamnya sudah ada Cutler yang telah mereka sandra. Lalu Santa meminta Batman untuk menangkap Jack dengan memanfaatkan Cutler karena Cutler adalah temannya Jack. Kembali kepada Jack yang masih dalam perjalanan menggunakan mobil curian tadi. Sialnya mobil itu kehabisan bensin yang membuat Jack harus mampir dulu ke pom terdekat. Di sini Jack yang tidak membawa uang, ia pun terpaksa masuk ke dalam minimarket lalu merampok kasir. Hands up. Keep your hands up. You should take whatever, man. I'm not here to rob the store. What? Just listen to me. Please just take whatever. Di waktu yang sama datanglah Batman dengan membawa Cutler yang sudah disandra. Si kasir yang menganggap Batman akan menolong, ia pun berlari mendatanginya, tapi kemudian setelah si kasir meninggoy, Jack mau menghampiri sambil menurunkan senjatanya. Di saat yang sama, Santa mengatakan lewat panggilannya kepada Batman kalau dirinya sudah memiliki mata Tuhan sehingga tidak bisa dibohongi. Kemudian Santa meminta Batman agar menembak kaki Cutler lalu menyiramkan bensin ke tubuh Batman sendiri. Di sini Batman sempat terkejut lalu bertanya kenapa dirinya harus menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri. Santa menjawab kalau itu adalah hukuman untuk Batman karena telah meminta istrinya kabur ke Eropa. Batman kembali bertanya lantas bagaimana dengan Jack yang kini sudah ada di depan mata. Santa menjawab kalau Jack sekarang telah menjadi urusannya dan Batman lebih baik mengikuti saja perkataannya. Apabila Batman tidak mau menurut, maka Santa bersumpah akan menghabisi istri Batman sekarang juga. Selanjutnya Santa meminta agar Batman menyalakan korek dan inilah yang terjadi.
Kembali kepada Jack yang kini membawa Cutler ke dalam minimarket, terlihat juga di sana ada Argos yang sudah kembali. Cutler meminta Jack agar melepas ikat pinggangnya karena di sanalah ia ditempeli alat pelacak oleh Batman. Selanjutnya Jack melihat kaki Cutler yang terluka parah dan ia pun segera membawanya pergi ke rumah sakit. We don't deserve to. Neither do I. Di perjalanan, Cutler meminta Jack agar menghubungi ambulan milik polisi. Lalu Jack pun menghubungi ambulan milik polisi supaya cepat menjemput mereka. Singkatnya, Cutler, Jack, dan Argos sudah berada di mobil ambulan untuk menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, Jack menghubungi Jenny istrinya. Jack bertanya apakah Jenny dan anaknya baik-baik saja. Jenny menjawab kalau anak mereka telah ia titipkan kepada neneknya tadi siang. Sedangkan untuk Jenny, sejauh ini dia masih baik-baik saja. Jack yang mempunyai firasat buruk, ia pun meminta Jenny agar keluar rumah lalu menuju ke ujung jalan. Rencananya Jack akan menjemput dulu Jenny sebelum pergi ke rumah sakit karena kebetulan jalannya searah. Jack terus membimbing Jenny melalui ponsel hingga setelah Jack menemukan Jenny, tiba-tiba Jake, my phone's beeping. I can't hear you. What beeping? I don't hear any beeping. Stop the ambulance. What? It's a trap. Where's my gun? setelah mobil ambulan itu terbalik, ada dua orang pria yang menghabisi para petugas ambulan termasuk Cutler. Rupanya mereka adalah anak buah Santa hingga Jack meminta Argos untuk menyerang dan inilah yang dilakukannya. Was? Argos, was? Setelah berhasil menghabisi anak buah Santa, Jack langsung memeriksa keadaan Jenny yang untungnya masih sehat. Kemudian mereka diserang lagi oleh beberapa tembakan yang ternyata itu langsung dari Santa. Dengan cepat, Jack segera membawa Jenny dan Argos masuk kembali ke dalam rumah. Saat di rumah, mereka langsung saja ditembaki oleh Santa dari jarak jauh. Kemudian Jack meminta Jenny untuk bersembunyi di dalam kamar mandi, sedangkan dirinya dan Argos akan melawan Santa. Hingga setelah Jenny berada di kamar mandi, kebetulan Santa masuk ke dalam rumah, lalu Jack dan Argos segera melakukan aksinya. And I met people who burn Roman candles. Fuss! And you know what? Argos. They were selfish, impatient, and Argos! that civilization would collapse. Hanya dalam waktu beberapa detik, Jack berhasil menghabisi Santa yang selama ini selalu meneror keluarganya. But best case, even how I grew up, two parents, unconditional love. Di akhir film terlihat Jack yang harus dihukum selama beberapa bulan. Ternyata alasan Jack dihukum karena dia dianggap menjadi penyebab kekacauan yang menewaskan beberapa polisi, termasuk Cutler dan Batman. Tampak Jack yang tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting sekarang, kehidupan keluarganya sudah benar-benar aman dan film pun tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.